Ayo, Kak. Oke, mohon maaf ya gangguan teknis. Ternyata tak pikir kenapa kok gak masuk-masuk. Apakah mendung? Ternyata saya cek kuota, ternyata kuotanya habis. Mohon maaf ya. Jadi masalah teknis ini tadi saya lanjutkan terkait hambatan dan tantangan menulis. Ya karena ini sudah saya record, jadi bagi yang belum bergabung segera dikabari agar bergabung kembali. Dan nanti tetap saya record, nanti akan saya masukkan e-learning. Oke, saya lanjutkan kembali terkait bagaimana calon guru ketika ingin membangun motivasi untuk menulis ya. Kalau di zaman saya dulu itu menjadi sebuah tantangan ya. Di zaman saya dulu itu menjadi sebuah tantangan. Karena apa? Karena menulis itu memang benar-benar adalah soft skill. Ya. Tapi kalau di era nanti kalian mengajar, ya, semoga saja tinggal 2 tahun, bisa jadi akan semakin berkembang teknologi ini. Ya, sekarang kan kalian sudah pasti saya yakin itu sudah berkenalan dan menggunakan AI, ya. Sehingga nanti misalnya pertanyaan Mas Ahlan tadi ditanyakan AI, jawabnya apa? Kalian tinggal presentasikan gitu aja. Tetapi logika berpikir itu tidak bisa diwakili dengan AI. Ya, logika berpikir itu tidak bisa diwakili dengan AI. Ya, kecerdasan intelektualnya manusia itu tidak sama dengan kecerdasannya robot atau AI. Di situ perbedaannya. Jadi kalau saya jadi ingat Sujiwo Tejo ini karena kita di dalam menulis kreatif gitu ya. Ini masih relate ketika saya menyebut Sujiwo Tejo. Ada yang tahu Sujiwo Tejo itu siapa? Ada yang tahu? Sudah pernah dengar atau sekilas seliwer-seliwer gitu namanya? Ada? Atau nggak pernah tahu? Tahu, Pak. Tahu ya, Ahlan. Siapa? Sastrawan, Pak. Sastrawan. Sastrawan, budayawan itu ya. Oke. Agak sedikit nyambung ya. Berarti karena Sujiwo Tejo ini populer di media sosial mungkin akan muncul ya. Kalian kalau ingin belajar sambil nyantai, algoritma media sosialmu itu dekatkan dengan bidangmu. Gampang deh. Karena sekarang saat ini ya, manusia itu bisa digantikan dengan algoritma ya. Kalau dulu mau menjadi intelijen itu ya, harus mengirim seseorang masuk ke bidang mana politik, ekonomi, budaya, pendidikan itu ngirim orang. Tapi sekarang sudah bisa diwakili dengan algoritma. Apa? Ya? Algoritma kok algoritma nanti matematika. Algoritma ya. Ini kita tinggal mencari, mengetik kata kunci dan lain sebagainya. Apalagi kita paham coding, wah, semua sudah terbuka zaman sekarang. Mengapa? Karena hampir setiap orang sekarang punya media sosial. Nggak ada data yang benar-benar disembunyikan, ya, nggak ada. Jadi ingin tahu orang Mojokerto ini suka apa? Kalau paham tentang itu, ya, maka itu terbuka. Misalnya mau bisnis makanan, Bang Mojokerto atau orang sekitar saya itu butuh atau kesukaannya apa? Tanya di AI, tanya di media sosial, itu sudah bisa menjawab kalau sudah tahu caranya. Ya. Tapi kalau belum tahu caranya ya tetap perkembangan teknologi secanggih apapun kalau nggak bisa menggunakan ya tetap nggak bisa. Lah di situ titiknya. Jadi kalian harus belajar menuju arah ke sana. Jadi kalau jawaban saya sekarang ketika menanggapi fenomena Mas Ahlan, jadi kalian harus mendekatkan diri dengan yang namanya teknologi. Ya, karena lambat laun zaman zaman kalian sekarang kan sudah dekat. Nah, kalau kalian mengajar anak didik kalian sudah semakin dekat. Kenapa? Kayak anak saya misalnya. Dulu saya SMA itu baru pegang HP. Anak saya masih masih balita itu sekarang pegang HP. Kalau nggak diberi HP ngamuk. Ya. Tapi kalau saya izinkan bermain maka HP-nya ditinggal. Jadi motorik di dalam diri manusia itu masih perannya begitu besar ya. Tapi kalau anak saya nggak tak izinkan bermain gitu ya, maka yang dicari itu apa? HP.
Ya, tapi kalau saya izinkan bermain, HP-nya ditinggal. Dia main sepeda, main ke rumah temennya gitu ya. Kemudian main di kali, ya seperti waktu saya kecil dulu, ya. Tapi ketika saya membatasi dia, gitu ya, tidak boleh main di rumah saja. Maka pilihan dia hanya televisi, mainannya yang saya belikan dan handphone. Tapi posisi TV dan mainan-mainan itu ternyata lebih kecil, lebih besar di handphone. Nah, itu nanti yang akan menjadi calon murid kalian. Jadi kalian harus dekat dengan teknologi sehingga apa? Kuncinya itu apa? Karena kalian bisa masuk ke sana melalui kesukaan mereka, ya. Melalui kesukaan itulah nanti kalian bisa mengarahkan. Tapi kalau tidak tahu kesukaannya, mau mengarahkan itu sulit, ya. Jadi kayak gitu. Ya, kita sebagai seorang guru, calon guru gitu misalnya, atau saya sebagai dosen, saya tidak akan bisa menggerakkan kalian 100%, nggak bisa. Kalau yang memang di dalam dirinya malas, ya tetap malas. Yang menggerakkan malas itu dirinya sendiri, ya, kayak gitu. Walaupun sudah mencoba melawan tapi nggak bisa gitu ya. Ya selanjutnya tinggal eh, vertikal dan horizontal itu kan hubungannya. Kalau sudah dicoba untuk melawan nggak bisa ya berdoa agar Allah membukakan jalan itu. Nah, itu jalan terakhirnya, ya. Saya di tingkat saya seperti ini yang menekuni menulis hampir sudah 20 tahun gitu ya. Saya juga menemukan writer block gitu ya. Bagaimana caranya? Ya begitu tadi caranya. Pertama ya dilawan sedikit-sedikit membuat plot, membuat jadwal gitu ya. Tapi itu tidak bisa signifikan gitu ya. Kalau kita memang menghadapi waiter block, ya, maka alternatif-alternatif yang lain seperti yang disebutkan tadi saya lakukan jalan-jalan, nonton film, membaca buku, ya merenung dan lain sebagainya. Tapi kalau masih tetap mentok, ya jalur terakhir yang saya lakukan adalah berdoa, ya Allah kenapa saya kok nggak bisa nulis lagi? Itu jalur terakhir saya, ya. Itu tingkat religiusitas seorang hamba, ya. Lah di situ. Ya, karena manusia itu kan bisa punya rencana, yang punya keputusan kan Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Ya. Jadi kalau sudah mencoba segala cara masih jeduk, ya sudah berdoa, tapi tetap berusaha. Nah, ini mungkin sedikit berbeda ya jawaban saya, nggak jawaban teknis, tapi memang harus seperti itu. Kita harus pahami. Ya, sebesar ke apapun keinginan saya untuk mendorong kalian menulis, karena output ini adalah menulis kreatif. Kalau di dalam diri kalian sendiri itu malas dan kalian tidak berusaha untuk melawan, ya nggak akan berhasil. Ya, jadi situ. Maka di sisi yang lain, ya selain saya mengajar, ketika saya dalam posisi tertentu, saya mendoakan kalian agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kayak gitu. Jadi ada faktor X yang dilakukan oleh seorang guru, seorang dosen, ya, mendoakan murid-muridnya. Nah, ini yang namanya faktor X. Lah, kalau faktor Y-nya, ya tentu ya saya mengajari teknisnya. Bagaimana kata per kata kalau kalian ingin menulis maka pahami kata. Kata dengan kata disambung dengan kata akan menjadi apa? Kalau mau mengeluarkan kalimat aktif ya berarti kita harus menggunakan objek yang aktif agar bentuknya menjadi aktif. Nah, kalau pasif ya berarti kita membentuk yang pasif. Nah, emosional itu bisa dari dua-duanya yang aktif dan yang pasif, ya. Kalau pasif itu secara langsung mendapatkan respon, kalau yang aktif itu mendapatkan respon secara langsung, kalau yang pasif itu tidak. Makanya rata-rata kalau di dunia menulis kreatif itu tidak menggunakan aktif tapi pasif secara tidak langsung menggunakan kata ganti orang, tokoh-tokoh imajinatif gitu ya. Seperti itu. Hingga kalau dulu ya seorang kreator dihakimi gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang nyata tetapi aneh gitu ya. Dari zaman dulu ada sastrawan yang dihakimi karena tulisannya. Bahkan seorang sastrawan dibunuh karena tulisannya gitu ya. Karena memang belum ada undang-undang yang jelas, ya, yang berkuasa.
di situ yang memiliki andil besar. Ya, orang-orang zaman dulu akhirnya menggunakan nama pena. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu, demokrasi terbuka, ya reformasi. Nah, sampai akhirnya sekarang entah zaman apa sekarang ini ya. Kalau menurut saya ini zaman anomali, semuanya serba nggak jelas gitu. Ya, ada janji tapi ternyata janji itu tidak ditepati gitu ya. Banyak hal. Ya, saya menyebutnya itu zaman anomali sekarang ini. Semua bisa terjadi. Ya. Nah, seperti itu. Maka cara kreatif kita, ya, selain mengasah secara teknis, kita harus mengenal dengan yang namanya teknologi. AI, ChatGPT, saya mungkin tidak begitu mengikuti banyak tentang itu ya. Saya mungkin yang paling kenal cuma ChatGPT ya, cara mudah saja. Karena dia yang paling awal, saya rasa dia mungkin yang paling cepat melakukan sesuatu. Tetapi saya butuh pengetahuan lagi untuk percaya dia. Dulu saya percaya banget gitu ya. Tapi lambat laun setelah saya cek ternyata banyak ngawurnya dia. Ya, kalau tidak di cross check dengan baik. Kenapa? Banyak ngawurnya. Dia berusaha untuk menjawab. Ya, berusaha untuk menjawab apa yang diinginkan. Nah, kadang yang diberikan itu tidak sesuai. Ya, maka harus di cross check kembali lah. Disitulah logika manusia dibutuhkan. ChatGPT digunakan untuk membantu kita, tetapi kita harus punya validasi lagi. Divalidasi itu data benar nggak? Oh benar kita gunakan. Ya, daripada memulai dari nol dengan bantuan AI itu kan lebih cepat dengan bantuan AI. Jadi kita memangkas waktu kan kayak gitu. Tapi setelah jadi, misalnya kalian menulis dengan bantuan AI, maka setelah itu teknis dari diri kalian itu kalian masukkan agar rasanya tesnya itu ada. Karena kalau AI 100% kadang kaku. Ya. Kalau menurut Sujiwo Tejo itu kalau mengungkapkan cinta ya aku kangen sama kamu. Ya. Aku cinta sama kamu, tapi tidak ada ekspresi aku cinta sama kamu. Ya, tapi kalau dengan ekspresi kemudian senyum dipandang matanya, kemudian mengucapkan dengan sendu, sudah 1 bulan sejak pertemuan yang terakhir, ya, kita belum pernah bertemu lagi. Rasanya kerinduan ini sudah sangat menumpuk. Nah, itu ada rasa yang dimainkan. Itulah bedanya. Nah, di situ. Nah, ChatGPT ketika kamu tanya pertama, jawabannya kaku. Kamu masukkan prompt lagi. Ya, dia muncul lagi. Ya, memperbaiki lagi. Dimasukkan lagi, memperbaiki lagi. Baru dari yang keempat atau yang kesekian, dia mulai mendekati ya perasaan manusia. Jadi tidak bisa sekali 2 kali. Ya. Jadi ada andil manusia di sana. Ya, seperti itu yang perlu dihadapi di tantangan saat ini. Ya, AI membantu kalian, maka kalian harus memanfaatkan itu, tetapi screeningnya, logika berpikir kitalah yang akan membantu kita menguasai medan. Kayak tadi, misalnya tadi sudah disiapkan materinya siap, gini, tapi ketika ada pertanyaan dia masih mencari lagi karena apa yang didapatkan tadi belum dicerna dengan baik. Iya. Kalau sudah dicerna di sini, ketika ada sesuatu yang mungkin berlainan dari teksnya di sini, dia bisa menggunakan nalarnya, nggak bisa bisa menjawab pertanyaan yang muncul. Gitu loh. Harus ada proses menggunakan logikanya ini tetap dipakai. Ya, proses membaca, proses menganalisis itu nggak boleh hilang. Ya, AI dimasukkan, terus proses itu dilakukan. Nah, maka kalian nanti akan menjadi lebih cepat. Seperti itu ya. Jadi saya rasa sekarang hambatan dan tantangan menulis itu sudah sedikit berkurang, bahkan banyak sekali. Ya. Maka nanti output dari mata kuliah ini saya rasa lebih mudah daripada yang dulu-dulu. Ya. Kemarin sudah dipilih ya menerbitkan buku, ya. Jadi berarti nanti nanti ada pengeluaran, ya. Sekarang kemarin ini sudah memilih ya apa? Kalau puisi kan sudah berarti kita ke cerpen gitu ya. Betul ya? Lebih ke cerpen ya. Betul ya? Iya, Pak. Iya. Ya. Hari ini sudah ada yang punya draft cerpennya? Sudah? Atau belum? Belum. Belum sama sekali. Oke, mulai dari saat ini sekarang mulai mencicil, membuat konsepnya. Kalian pakai GPT tidak ada masalah. Ya, tetapi faktor Y-nya, manusianya itu harus dimasukkan biar ada rasanya.
Ya, seperti itu. Ya, saya tidak menolak kalian. Enggak, saya maksudnya saya enggak anti dengan AI, enggak, tapi gunakan AI, tapi kalian harus masuk ke dalamnya. Jadi enggak boleh pasrah bongkoan, gitu ya. Pak, kalau saya mau menulis 100% diri saya sendiri itu lebih bagus. Ya, karena zaman saat ini originalitas itu memang sekarang sudah minim. Apa yang saya tulis tanpa pengetahuan teknologi bisa jadi orang di belahan bumi yang lain menulis hal yang sama. Kemudian saya dipraduga plagiat. Itu bisa terjadi sekarang. Mengapa? Karena dari generasi ke generasi bahasa itu terus diciptakan, menulis itu banyak dilakukan oleh setiap orang, ya. Tidak sengaja ternyata tulisan saya sama persis dengan tulisan orang lain. Kemarin saya nonton film juga begitu, ya. Ada seorang pelukis gitu ya. Ini baru baru kemarin saya nonton di YouTube. Gara-gara saya lihat di Facebook, loh kok asik ini seorang pelukis. Kemudian dia menggambar sesuatu di kanvasnya dan menjadi benar. Sampai akhirnya simpulan dari film itu yang digambar itu ternyata tidak benar-benar muncul dari ketidakadaan menjadi ada, tetapi dari yang ada menjadi ada. Kayak gimana sih Pak maksudnya? Dipindah. Ya. Kemudian saya menggambar Ferrari gitu ya, mobil Ferrari gitu ya. Ternyata ya, pensil itu tidak melahirkan Ferrari yang dari nggak ada menjadi ada, tetapi memindahkan Ferrari dari Jakarta ke depan saya. Jadi di Jakarta hilang. Jadi kayak gitu ternyata ya. Yang dimaksudkan ketika dia kayaknya kritik tentang AI, film itu kritik tentang AI bahwa orang-orang sekarang lebih suka ke instan dan lain sebagainya itu Korea ya. Korea merespon itu ternyata. Korea yang mengawali gitu ya, melakukan terobosan yang begitu cepat gitu ya. Cina ya, ternyata dia juga yang membuat perlawanan juga bahwa manusia itu tetap dibutuhkan dari film itu. Lah, di situ maka ya kita boleh menggunakan AI, tetapi kita jangan sampai dikalahkan oleh AI. Itu loh maksudnya. Ya, bisa difahami pada titik ini. Atau ada yang mau disampaikan, silakan terkait cerpen yang jadi luaran. Ya maksimal minimal nanti 5 halaman A4 ya. Maksimalnya 14 halaman ya. 5 sampai 14 gitu ya. Mulai diskusi atau menyodorkan tulisan draft tulisannya bisa dimulai minggu depan setelah pertemuan kemudian menyodorkan tulisannya. Kayak gitu ya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu silakan. Ketika tidak ada, ya berarti harus saya akhiri. Ada enggak? Gitu Pak, saya Ya, silakan. bertanya tentang kayak apa yang di Indonesia sekarang itu kan terjadi emang kayak kejanggalan dan keanehan nih Pak. Dari beberapa seniman dan penulis itu bahkan kayak dibungkam dari orang-orang yang bukan sastrawan atau seniman. Contohnya itu pada pagelaran lukisan yang itu kayak ada Jokowi yang diplesetkan itu sampai pagelaran keseniannya itu lukisannya itu batal batal apa dibuka. Terus yang kedua itu eh, lagu dari Sukatani yang mengkritik polisi itu Pak yang bayar-bayar itu kan sampai apa kayak harus membuat klarifikasi. Jadi kayak untuk sekarang itu menulis yang sensitif itu kayak ditakuti gitu Pak. Betul ya. Makanya saya menyebut ini zaman anomali. Kayaknya apa? Kayak kembali lagi gitu ya. Zaman era-era Orde Baru itu muncul kembali. Tidak hanya Orde Baru, sebelum Orde Baru itu juga sudah dirasakan Mas Alan. Ya, makanya orang zaman dulu itu menggunakan nama pena. Seniman-seniman banyak menggunakan nama pena. Ya, mengapa? Karena kekuasaan benar-benar adik kuasa gitu loh ya.
Ya, jadi selain orang yang berkuasa itu tidak punya wewenang 100%. Ya, ternyata sekarang terjadi lagi. Ya, kemarin kenapa banyak yang demo ketika undang-undang apa TNI itu loh ya. Ya, walaupun katanya tidak sama dengan dui fungsi ABRI pada zaman Orde Baru katanya. Tetapi ketika saya menelaah gitu ya, ketika nanti orang-orang yang berkuasa masuk gitu ya, orang yang punya power masuk, nah ke semua bidang misalnya kayak ke sekolah, ke semua industri gitu ya, atau ke apapun itu ya, semua sudah masuk ya. Itu memang kalau saya membaca awalnya, saya membacanya itu ya, ini perspektif saya pribadi. Itu ingin pemimpin kita itu ingin mengontrol semuanya gitu ya. Itu baik, itu sangat-sangat baik gitu ya. Kenapa? Karena berusaha mengontrol agar semua menjadi baik kan gitu. Tetapi kalau pendapat saya, apakah kita bisa mengontrol 100% yang ada di luar diri? Saya rasa itu nggak bisa. Ya. Misalnya saya punya power terhadap anak saya, apakah saya bisa mengontrol 100% anak saya? Nggak bisa. Apakah seorang guru bisa mengontrol 100% muridnya? Nggak bisa. Seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya, saya ingin mengontrol kalian 100% agar output tulisan ini menjadi baik. Apakah saya bisa? Nggak bisa. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol 100%. Begitu juga pemerintah yang saya melihat ingin mengontrol semuanya gitu ya. Ingin menjadikan baik Indonesia ini. Tetapi ya, seperti yang saya sebut tadi, pasti pemimpin itu nggak bisa mengontrol bawahannya dari atas sampai bawah. Kenapa? Karena ada manusianya. Ya, ada kebijakannya bagus, tapi kalau manusia yang menjalankan itu nggak bagus, jadi kebijakan jadi nggak bagus. Gitu ya. Nah, masyarakat sudah mulai cerdas dengan istilah kayak ada pemutihan gitu ya. Untuk kendaraan bermotor, wah ada pemutihan ngurus 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 gitu ya. Ternyata setelah ngurus ternyata bayarnya sama. Ya, sampai akhirnya pemutihan itu nggak ngefek bagi masyarakat yang sudah mulai paham. Oh, ternyata pemutihan tapi tetap bayarnya podo, nggak ada istilah pemutihan berarti lah. Ada istilah-istilah begitu akhirnya orang kan sudah mulai jengah, tetapi apakah pemutihan itu menjadi sesuatu yang buruk? Tidak, karena yang buruk adalah yang menjalankan aturan itu. Nah, itu kemarin berada di media sosial pemimpin atau gubernur ya. Siapa itu yang orang itu Pak, siapa? Yang akhirnya itu loh, pemutihan ya dikawal sama dia ya. Akhirnya benar-benar pemutihan itu nyata ya. Pajak-pajak yang lalu nggak perlu dibayar, hanya pajak yang saat ini yang dibayar, akhirnya kendaraannya hidup. Ya, saya kok tiba-tiba lupa nama beliaunya ini. Ini gubernur, gubernur Jawa Barat kayak. Nah, seperti itu. Nah, aturan pemutihan ternyata ketika dijalankan dan didampingi dengan baik, jadinya tetap baik. Ya. Makanya nanti kalau misalnya TNI itu benar-benar masuk, tapi TNI-nya misalnya, oknumnya, ya, oknumnya ini kan punya power, misalnya sudah dikirim 2 orang gitu ya ke Unim untuk mengontrol, ya. Awal-awalnya baik, tapi kemudian oknum itu yang baik itu akhirnya dapat resesi berganti dengan oknum yang lain misalnya. Nah, ternyata oknum ini tidak baik misalnya. Nah, orang-orang di dalam di UNIM nggak punya power sebesar TNI karena TNI diciptakan sebagai alat perang gitu ya, manusia yang siap untuk mati. Nah, kalau ada trouble di situ, apakah orang UNIM bisa melawan TNI itu yang sudah disiapkan untuk menjadi orang yang siap mati misalnya? Kan sulit, ya. Akhirnya trouble akan terjadi. Nah, ini tanda-tanda itu kan sudah mulai muncul dengan dibungkamnya itu. Ini era-era zaman dulu itu muncul kembali. Ya, mungkin setelah ini akan banyak komunitas-komunitas bayangan, orang-orang yang tidak mau muncul di peredaran namanya, tetapi gerakannya ada. Kenapa? Karena kalau muncul nanti tiba-tiba ya bermasalah, seperti yang disebutkan Mas Ahlan, lukisan itu diboikot dan lain sebagainya. Ya.
dengan tendeng aling-aling apapun alasannya kalau yang lukisan itu katanya terlalu mengkritik atau terlalu frontal karena menggambarkan alat kelamin dan lain sebagainya kayak gitu ya. Apakah di realitas kita tidak sefrontal itu? Sama. Ya. Nah, jadi kadang atas nama undang-undang, atas nama kekuasaan itu digunakan. Ya. Di kadang aturan itu atau kekuasaan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan personal si X. Entah itu X itu siapa bisa kalian semua bisa juga saya. Kadang kan kita nggak bisa mengontrol hawa nafsu. Makanya musuh terbesar dalam diri kita adalah hawa nafsu. Kan gitu. Kalau kita sudah bisa melawan itu ya, insya Allah jalannya sudah berbeda. Kayak gitu. Nah, ini zaman sekarang ini akan terjadi dan sudah mulai muncul gitu ya. Tetapi media sosial ya yang kritis-kritis, orang-orang yang kritis-kritis, orang-orang yang intelektualnya terbuka, orang yang literasinya terbuka, akhirnya membuat wacana tandingan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan itu bisa terjadi kalau dulu nggak bisa. Nah, bedanya di sini Mas Alan. Kalau sekarang bisa untuk memperjuangkan itu, rakyat bisa memperjuangkan itu, ya, melalui kekuatan dan kapasitasnya masing-masing. Itu bisa dilakukan sekarang. Kalau dulu nggak bisa, ya. Nah, disinilah nanti peran kita sebagai akademisi, orang-orang yang memang diarahkan untuk berpikir, ya. Kalau Mas Alan misalnya jadi aktivis, turun ke jalan dan lain sebagainya, silakan difikirkan dulu, ya. Jangan langsung tiba-tiba turun ada gerakan, ayo demo, 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 demo lah. Demonya ini untuk apa? Undang-undangnya ini bagaimana? Itu dipikir terlebih dahulu. Oh, positif, positif turba. Nah, kenapa? Karena nanti kalau tidak melakukan pemikiran-pemikiran yang semacam itu, ya, logika kita ini menjadi lembek. Mengapa lembek? Karena sudah dikontrol oleh arus yang lebih besar di luar kita. Karena teman-teman kita kan sudah siap untuk demo, kita ikut demo. Teman-teman kita akan berkata begini, akhirnya kita mengiyakan ikut berkata begini. Itu tidak bisa terkontrol dan itu terlihat saya mengamati salah satu aktivis PNS dulu yang sampai masih muda, mungkin dia seumuran saya mungkin ya, atau bisa juga di bawah saya gitu ya. Loh ya tiba-tiba lupa namanya yang akhirnya dia membuat gerakan Malaka Project gitu ya. Nah, dia ideologinya menurun ketika pertama mendirikan Malaka Project Turba di Jogja. Jadi ketika dia turun ya, kekritisan dia berkurang. Terus kemarin terlihat terbukti lagi ketika dia ikut demo dan lain sebagainya, turun ke Jakarta itu ideologinya terbawa. Kenapa? Emosionalnya dia terlalu tinggi, logika berpikirnya dia jadi menurun. Ya, tapi kalau dia menjaga jarak, ya, nggak terlalu turun di lapangan gitu ya, dia bisa membuahkan pemikiran yang sangat genuine, ya. Seperti itu. Tapi ketika dia sudah terbawa arus, ya menurun, ya emosional toh intinya saya lihat itu ketika dia turun. Tetapi ketika dia mulai menarik, sekarang kan mulai menarik lagi. Mengapa? Karena algoritma dia sudah tidak didukung, ya. Pendapatan dia berkurang, akhirnya dia berusaha memperbaiki citra-citra medianya dia lagi, dan sekarang sudah membaik lagi, ya. Nah, di situ kenapa? Karena kalau terlalu frontal, ya algoritma akan menolak juga, akan dibatasi. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, saat ini ketika kita bergerak apa, algoritma itu bisa digunakan, ya, seperti itu. Mungkin ini bisa bisa memberi sedikit pencerahan ya, Mas Ahlan. Ini dari perspektif saya, ya, ketika memandang keadaan yang semakin anomali seperti ini. Makanya kita ya caranya maka lakukan sebaik mungkin apa yang kita bisa. Kalau teman-teman ini menjadi seorang mahasiswa maka belajarlah dengan baik gitu ya. Kapan keilmuan kalian dibutuhkan maka disitulah kalian harus bergerak. Ya, bergeraklah di bidang kalian masing-masing kayak gitu. Itu sudah membangun peradaban yang baik. Mengapa? Kalau saya melihat di Indonesia ini nggak hanya pemerintahnya kok yang buruk, semuanya buruk. Ya, sudah mendarah daging. Ya, makanya mari kita membangun bersama-sama memulai dari diri kita sendiri.
ya. Insya Allah itu akan ada dampak, insya Allah itu akan ada impactnya, ya. Karena kalau kita baik, nanti kita akan ketemu dengan orang baik. Nah, orang baik nanti akan berkumpul dengan orang baik akhirnya membentuk kebaikan-kebaikan yang semakin majemuk. Jadi kan kayak gitu. Nah, itulah yang bisa kita upayakan, yang bisa kita ikhtiarkan. Jadi semacam itu. Mungkin yang lain ada yang mau disampaikan seperti Mas Ahlan. Saya suka ya kekritisan dan cara berpikirnya Mas Ahlan. Mungkin yang lain silakan ada lagi. Tidak ada? Cukup? Cukup? Cukup, Pak. Ya, oke. Jika Oke. memang cukup, maka pertemuan hari ini bisa diakhiri dan bagi yang awal tadi bergabung dan sekarang yang kedua tidak bisa bergabung, entah itu ada kendala teknis dan lain sebagainya, nanti bisa dicek kembali ya di e-learning yang sudah saya ini nanti record ini saya masukkan di YouTube. YouTube itu nanti saya tautkan di e-learning dan itu bisa dibuka kembali ya. Maka yang saya sarankan kepada teman-teman mulailah membaca, mulailah belajar sesuai dengan bidang kalian, asah sesuai dengan potensi kalian, ya. Itu nanti sumbangsi kalian untuk bangsa ini, untuk agama ini, ya. Jadi kayak gitu. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.